Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Handriana dari 11 TKJ 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang static routing atau routing statis. Singkatnya, static routing adalah cara untuk mengatur jalan atau rute di jaringan komputer secara manual. Ini seperti memberi petunjuk tetap pada paket data tentang arah yang harus diambil dari suatu tempat ke tempat lain di jaringan. Ini berguna untuk jaringan yang tidak terlalu rumit atau saat Anda ingin memiliki kendali langsung atas rute yang diambil oleh data di jaringan Anda. Nah, langsung saja kita konfigurasi routing statisnya. Untuk pertama-tama di sini saya akan mencoba dengan 2 router dan 2 PC. Seperti yang kita tahu, routing adalah kegiatan untuk menyambungkan network agar saling terhubung. Nah, untuk konfigurasinya pertama itu masukkan dulu IP pada device dan pada port-portnya. Nah, setelah itu kita mulai konfigurasinya. Untuk pertama-tama kita cek dulu apakah PC 1 bisa ping ke PC 2 valid, karena PC 1 dan PC 2 itu ada di dalam network yang berbeda. Nah, untuk menyambungkannya kita perlu routing statis. Untuk pertama-tama kita masuk, kemudian config dulu, kemudian ketikkan IP route dan network dari IP tujuannya, IP network dari tujuannya. Misalnya ini kita ada di PC 1. Nah, tujuannya itu adalah PC 2 yang IP-nya 92.168.2.2. Nah, kita ketikkan IP network dari PC 2 ini. Kemudian kita ketikkan juga subnet masknya. Nah, kemudian kita ketikkan jalurnya, jalur yang akan menghubungkan PC 1 ini dengan PC 2, yaitu ada di port ini, yaitu 10.2 dan sebentar. Nah, lakukan juga pada router yang kedua. Kita masuk ke dalam mode config dan ketikkan IP route. Nah, karena kita ada pada PC 2, maka tujuannya adalah PC 1. Nah, maka ketikkanlah IP network dari PC 1. Dan ketikkan juga rutenya, yaitu kita memakai 10.10.10.1 dengan enter, dan kita coba ke tes. Ya, PC 1 bisa ping ke PC 2 dan sebaliknya juga bisa. Nah, seperti itulah konfigurasi pada routing statis pada 2 router. Kemudian di sini kita akan konfigurasi static routing dengan 3 router. Caranya hampir sama, hanya berbeda pada tujuannya. Yang sebelumnya hanya 2 router dan tujuan PC-nya hanya ada 1. Kemudian pada 3 router ini tujuannya akan menjadi 2. Konfigurasinya sama di kita akan menyambungkan PC yang satu ini dengan PC 2 dan PC 3. Ya, untuk pertama-tama jangan lupa masukkan dulu IP. Nah, ketikkan IP route, tujuannya networknya. Akan yang pertama kita akan mencoba menghubungkan dengan yang kedua dulu dengan subnet masknya dan rutenya. Nah, rutenya itu memakai 10.10.10.2.
Kemudian kita akan menghubungkan PC yang satu ini dengan PC yang ketiga. Caranya itu sama, kita cukup ketikkan networknya, network tujuannya dengan subnet masknya dan rutenya. Nah, kita tidak memakai rute yang 20-20-22 ini karena tidak tersambung langsung dengan router yang kita konfigurasi. Maka dari itu kita menggunakan rute yang terhubung langsung dengan rute yang terkonfigurasi, kemudian nanti router ini akan menyampaikan kepada router yang ini. Masukkan rutenya 2. Dan untuk di router satu ini seperti ini. Kemudian kita ke router yang kedua. Nah, tujuan router kedua ini adalah ya, phishing ke satu, yang IP route dulu, dan network IP yang ke satu. Nah, rutenya kita pakai yang 10-10-11 ini. Dan kita bukan juga dengan yang ketiga. Kita tekan IP network dari IP yang ketiga ini dan subnet masknya. Nah, dikarenakan router yang ketiga ini tersambung langsung ke router yang kedua, maka di sini kita untuk rutenya, port rutenya kita akan menggunakan yang 20-20-22 ini. Nah, seperti ini pada router yang kedua. Kemudian kita konfigurasi router yang ketiga. Dan IP route, network dari tujuannya, kita habis ke satu dulu, yang subnet masknya. Nah, sama seperti yang router yang satu tadi, port yang router satu ini tidak terhubung langsung dengan port yang ketiga, port router yang ketiga. Maka dari itu kita memakai port router kedua yang IP address-nya 20-20-21. Kemudian kita konfigurasi IP yang keduanya. Kita ya, karena PC2 ini ada pada router kedua ya, kita masukkan juga port ini 20-20-21 ya. Nah, kita coba apakah berhasil. Router ke router kedua ya, sukses. Dan router satu ke router ketiga sukses. Dan coba fisik buat ping ke fisik 1 sukses, dan fisik kedua untuk fisik 3 dan pakai kita tes fisik yang ketiga sukses dan sukses. Dan yang terakhir ada konfigurasi routing statik pada VLAN. Di sini saya membuat dua VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengkonfigurasi VLAN-nya. Dan kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. Di sini saya memakai IP 172 itu 68 1 3. Subnet masknya dan memakai prefix 20.
juga. Kemudian pada VLAN 20 saya memakai IP 172 itu 682. Profitnya sama, yaitu 24. Gateway-nya kemudian kita buat pilarnya, kita masuk ke switch, kita konfigurasi, tekan VLAN 10. Tidak saya beri nama, kita buat juga VLAN 20 dan kita masukkan interface. Kita lihat port interface FA02 dan 3 itu masuk ke dalam VLAN 10. Sekarang port mode akses VLAN 10 kita masukkan. Kemudian kita lihat juga FA04 dan 5 itu masuk ke dalam VLAN 20. Dan port diakses ke VLAN 20. Kita cek. Kita lihat pada VLAN 10 sudah ada FA02 dan FA03, kemudian VLAN 20 ada FA04 dan FA05. Oke, kita konfigurasi VLAN di router ini. Masukinnya mode konfigurasi, kemudian kita menyesuaikan dulu agar portnya bisa dipakai. Plus 1/0 1. Nah, kemudian kita masuk ke dalam interface VLAN-nya. Pak 1/0 X10 ya insert mungkin solution dulu dot. Jadi interface FA1/0.10 itu akan masuk ke dalam VLAN 10. Kita ketikkan, kita masukkan IP address-nya 172.8.1 itu dapat saya juga. Nah, nanti IP yang ada di sini akan menjadi IP gateway bagi VLAN 10. Dan masuk juga yang VLAN 20. Observation yang kita masukkan ini. Nah, IP ini akan menjadi IP gateway bagi atau untuk VLAN 20. Dan visit. Oh iya, kita tentang juga
port switch yang terhubung dengan router. Nah, sudah cek apakah VLAN ini bisa terhubung. Oke, ya setting VLAN 10 ke VLAN 20. Awal pilot, kita coba lagi ya, sukses, kita coba lagi sukses. Untuk konfigurasi VLAN sudah beres. Tinggal konfigurasi routing statik agar PC 1, 2 ini bisa terhubung dengan 10 dan dengan 20 pada router ketiga. Untuk PC di router ketiga ini sudah bisa terhubung dengan VLAN 10 dan VLAN 20 karena di satu router yang sama. Kita coba cek. Ya, sukses. Coba cek yang 10. Sukses juga. Nah, artinya kita hanya perlu mengkonfigurasi dua PC pada router 1 dan 2. Karena kita pada router kedua, caranya sama. Kita masuk ke mode config dan ketikkan IP route dan IP network tujuannya IP networknya 98 kosong sekian sebelah pasnya. Dan karena ini di router kedua, kita pakai rute port yang ketiga ini, yang 20 22 dan konfigurasi VLAN yang kedua juga. Nah, ini perlu mengubah kasetnya. Nah, untuk router kedua sudah beres konfigurasinya. Kita lanjut ke router output. Kita masuk ke mode config. Tekan IP route. IP tujuannya kelas 10 yaitu 72.168.0 dan sebelah pasnya dan rutenya. Karena kan ini ada di router 1, kita akan memakai rute yang router kedua yaitu 10 10 10 2. Dan kita lakukan hal yang sama pada VLAN yang kedua. Kita coba cek apakah berhasil. Ya, PC 2 bisa terhubung dengan VLAN 20. Kita coba ke VLAN 10, sama. Kemudian kita cek PC yang di router 1 ini. Sukses ke VLAN 10, VLAN 20 sukses juga. Dan kita cek juga sukses. Sekian konfigurasi routing statik dari saya. Sekian materi static routing dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.